Halo, selamat siang sahabat semua, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan saya Ratman dari Rumah Alpukat. Kebetulan hari ini hari Minggu, saya lagi coba mengecek untuk pohon-pohon alpukat yang saya tanam, karena sudah beberapa bulan ini saya tidak mengecek untuk kondisi pohon alpukat yang saya tanam. Saya kebetulan lagi ngecek-ngecek semua nih. Sebagian besar masih pada oke sih ya. Pohon-pohonnya masih pada subur. Tapi karena sudah lama, kebetulan lagi dicek juga. Ini pohonnya sudah subur-subur sih. Ini udah lebih dari cabang 3 ya. Ini udah cabang 4. Sana pun masih kita cek lagi. Ini cabang 2 ya. Oke, masih oke sih. Kondisi masih aman, terkendali. Cek lagi ke bagian bawah. Wow. Ada yang nggak beres nih dari satu pohon alpukat nih. Wow. Ini ternyata dia sudah roboh karena udah nggak dikontrol sudah lama. Kalau dilihat, waduh. Ini batangnya kena. Wah, ini Kak, sama penggerek batang tidak terkontrol. Waduh. Ini sampai berlubang begini. Ini pun berlubang. Ini habis. Batangnya udah habis. Ini udah bolong. Ini tidak terkontrol karena tidak kelihatan. Jadi ada di bawah timunan tanah. Ini pohonnya tidak terkontrol. Wow. Padahal batang sudah lumayan besar, percabangan pun sudah lumayan, tapi batang ada yang mengering. Ini sayang sekali sebetulnya ya. Pohon udah apa kalau ditopang dia akan tumbuh. Kita coba saja. Ini biasanya kalau masih menempel ini insya Allah masih bisa diselamatkan. Tapi nggak tahu nih, dengan sudah hampir habis sampai dia tumbang sendiri karena sudah tidak kuat menopang dari batang yang sudah besar dan daun yang sudah banyak. Tapi kondisi batangnya ini udah hampir bukan seperempatnya lagi, ini hampir putus sih batangnya. Ya, hampir putus ya. Waduh, coba kita nanti mudah-mudahan bisa terselamatkan ya. Nah sahabat, mudah-mudahan bisa terselamatkan dengan kondisi yang lumayan parah ya, dengan hampir putus dari batang bagian bawah. Mudah-mudahan bisa terselamatkan ya. Kita topang dulu. Kita akan nanti saya akan coba kasih perawatan khusus untuk pohon yang hampir putus ini.
Ini sebetulnya sayang sekali ya, udah pohonnya udah menunggu 10 bulan tidak terkontrol dan akhirnya kena penggerek batang atau apa nih ya. Jadi hampir putus. Ini tidak terkontrol karena dia berada di posisinya itu tertimbun oleh tanah. Ya, mudah-mudahan bisa terselamatkan sahabat semua. Nah sahabat, untuk mengobati seperti kejadian yang seperti ini, yaitu batang alpukat yang kena hama batang penggerek, biasanya saya melakukan pengobatan dengan cara seperti biasa ya, seperti inilah yang saya lakukan. Pertama adalah membersihkan area yang terkena hama dari tanah ataupun kotoran-kotoran dari hewan penggerek batang ya. Ini untuk memaksimalkan penyembuhan ya. Sebetulnya ini pohonnya agak parah sih, memang hampir putus, jadi tinggal tersisa hanya kulit yang agak tebal ya, sehingga karena batang kambiumnya ini udah habis, jadi otomatis pohon alpukat ini terjadi tumbang ya. Tapi mudah-mudahan bisa diselamatkan dengan cara ini, karena saya baru mengalami dengan kondisi yang separah ini ya. Jadi yang penting bersihkan dulu, terus setelah bersih baru dilakukan penaburan di area sekitar batang pohon dengan butiran furadan. Di samping menaburkan di area tanah sekitar batang, saya pun melakukan penaburan pada batang yang terkena serangan batang penggerek ya. Nah setelah dilakukannya penaburan, nah ini saya lagi coba menaburkan butiran furadan pada batang yang terkena hama batang penggerek ya. Biasanya kalau tidak terlalu parah, saya itu cukup hanya menaburkan saja di area batang yang terkena hama batang penggerek, dan selebihnya saya langsung diikat dengan plastik. Tapi karena ini lebih parah ya, karena batangnya pun hampir putus, jadi yang tersisa hanya kulit pohon alpukatnya, maka saya menggunakan tambahan, yaitu menempelkan butiran furadan yang menggunakan alas tisu yang dibasahi dan ditempelkan pada batang yang benar-benar hampir putus ya. Nah, Anda bisa lihat ini adalah butiran furadan yang saya menggunakan alas, untuk alasnya itu alas tisu yang dibasahin, dan nanti akan saya tempelkan pada batang yang memang hampir putus ya. Nah, tempelkanlah seperti yang saya lakukan. Baru setelah ini baru diikat menggunakan plastik PE ya. Ini bertujuan untuk mencegah lepasnya butiran furadan itu dari batang yang kita obati ya. Nah, saya ikat jadi saya mengikatnya ini untuk supaya butiran furadan ini akan mengobati yang bukan mengobati ya, jadi sebetulnya untuk membunuh hama-hama batang penggerek yang ada pada baik di lubang batang ataupun di pinggir-pinggir batang ya. Sebetulnya fungsinya butiran furadan ini untuk mematikan hama batang penggerek. Sebetulnya kalau sudah mati batang penggerek,
dan tidak bekerja lagi si batang penggerak itu, ini otomatis si batang pohon alpukatnya dia akan melakukan penyembuhannya sendiri. Jadi dia akan membentuk batang-batang baru ya, dan akan menyambungnya secara natural. Nah inilah sahabat yang saya lakukan pada batang pohon yang hampir putus, dan ini pun saya menggunakan penopang ya sebagai penahan supaya posisi dari batang ini jangan sampai roboh lagi. Biarkanlah obat ini bekerja, jadi butenofurel ini bekerja membunuh hama dari penggerek batang, dan biarkanlah secara natural batang itu akan melakukan penyembuhannya sendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita obati dan kita selamatkan supaya pohon ini tetap tumbuh ya. Nah itulah sahabat yang saya lakukan pada penyembuhan batang yang terkena hama penggerek, hama batang penggerek ya. Itulah sahabat, semoga video ini dan cara pengobatan ini bermanfaat untuk Anda. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.